Assalamualaikum, calon orang-orang sukses, anak-anak yang solih dan solihah. Yuk kita belajar lagi. Sebelumnya, kita berdoa dulu. Kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah ya anak-anak, semoga materi yang Bu Guru sampaikan bisa anak-anak terima dengan baik dan bisa membantu anak-anak untuk menyelesaikan beberapa persoalan terkait pelajaran matematika yang materi kita sekarang kita masuk ke materi pecahan. Oke, tentunya materi pecahan di kelas 5 sudah pernah ya. Di sini Bu Guru hanya mengulang saja. Oke, nah sekarang Bu Guru mau tanya, macam-macam bentuk pecahan itu ada apa saja? Ya, siapa yang tahu? Iya, hebat. Ada pecahan biasa, bentuknya seperti itu. Misalnya 45/75, 60/72, dan sebagainya. Yang bentuknya seperti itu namanya pecahan biasa. Kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran bentuknya biasanya seperti itu. Contohnya 35/6, 1/2/3, dan seterusnya. Kemudian ada pecahan desimal. Contohnya 0,7, 0,23, dan seterusnya. Kemudian persen. Contohnya 20%, 35%. Nah, itu ada beberapa macam bentuk pecahan. Tentunya anak-anak sudah pernah ya, sudah tidak asing lagi karena di kelas 4, di kelas 5 sudah pernah dipelajari. Di sini kenapa Bu Guru keluarkan lagi sedangkan di buku paket tidak ada? Karena dari informasi yang Bu Reni dapatkan kemarin dari dinas bahwa materi untuk ujian nanti, ujian daerah nanti, salah satu materinya adalah pecahan. Kemudian, bagaimana sih, apa saja sih yang mau kita pelajari tentang pecahan? Tentunya yang pertama, bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Kemudian, setelah itu nanti mengubah pecahan. Mengubah pecahan tidak akan Bu Reni bahas seluruhnya, hanya mengulang sedikit saja beberapa perubahan saja. Kalau yang memang sekiranya mudah, sekiranya nanti di kelas 5 anak-anak sudah menguasai, tidak perlu Bu Reni ulang lagi ya. Cukup anak-anak membuka kembali materi kelas 5. Oke, kita bahas tentang menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan biasa. Nah, yang pertama dan cara yang paling mudah, artinya tidak beberapa kali membagi, adalah menggunakan FPB. Menggunakan FPB untuk menyederhanakan pecahan merupakan cara yang tepat karena hasil yang diperoleh langsung sederhana tanpa melakukan pengulangan perhitungan. Nah, dipastikan ya anak-anak, pecahan yang anak-anak sederhanakan merupakan pecahan biasa, yaitu pembilangnya harus lebih kecil dari penyebutnya. Pembilang itu bilangan yang atas, sedangkan penyebut ada di bawah. Contoh, di sini Bu Guru punya pecahan 28/42. Mari kita sederhanakan ya. Penyelesaiannya. Kita cari dulu FPB dari 28 dan 42. Nah, setelah anak-anak hitung, hasil FPB dari 28 dan 42 itu adalah 14. Nah, setelah ketemu 14, maka pembilang dan penyebutnya masing-masing kita bagi dengan 14. Berarti 28 kita bagi dengan 14, 42 juga kita bagi dengan 14. Hasilnya 28 dibagi dengan 14 adalah 2. 42 dibagi 14 adalah 3. Nah, jadi bentuk sederhana dari 28 dan 42 adalah 2/3.
Kemudian ada cara yang lain nggak? Seandainya memang anak-anak sudah terbiasa dulu kelas 5 menggunakan cara menyederhanakan pecahan dengan membagi terus-menerus, itu juga boleh. Bu Reni tidak melarang. Boleh-boleh saja pakai cara membagi terus-menerus. Cuma ini akan agak lama ya, karena membaginya beberapa kali. Cara menyederhanakan pecahan dengan membagi secara terus-menerus dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mempercepat perhitungan. Teknik ini dapat dilakukan saat membagi pecahan dengan angka yang sama atau angka yang habis membagi secara terus-menerus hingga tidak ada angka lain yang dapat membaginya kecuali angka 1. Nah, contohnya di sini. Bu Guru punya sederhanakan pecahan 45/75. Penyelesaiannya, pembagi yang pertama, karena ini kelipatan 5, maka kita bagi dengan 5 dulu. Berarti pembilang dan penyebut masing-masing kita bagi dengan 5. Nah, di bawah ya ini ya. 45 dibagi 5, 9. 75 dibagi 5, 15. Kemudian setelah dibagi, kan ini masih 9/15. 9/15, masing-masing kita bagi 3 lagi. Jadi, 9 dibagi 3, 3. 15 dibagi 3, 5. Nah, setelah dibagi 3 dan 5, tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Maka, bentuk sederhana dari 45/75 adalah 3/5. Seperti yang sudah Bu Reni berikan kemarin ketika kita mengerjakan lingkaran, Bu Guru tuliskan bagian lingkarannya itu kita sederhanakan dulu. Nah, cara menyederhanakan sama seperti ini. Anak-anak boleh menggunakan FPB, boleh menggunakan dengan cara membagi terus-menerus. Yang menurut anak-anak paling mudah dan paling ringan untuk kamu kerjakan, boleh itu dipakai. Oke, next kita lanjutkan lagi ya. Sekarang, mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Bentuk pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Untuk mengubah pecahan ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Selain cara tersebut, dapat juga dilakukan dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Contoh, di sini ada 6/10. Kalau per 10 itu satu angka di belakang koma, berarti kita ubah menjadi desimal menjadi 0,6. 79/100. Itu berarti kalau per 100, lihat aja nolnya ada 2. Berarti dia 2 angka di belakang koma menjadi 0,79. Kemudian 863/1000. 1000 kan nolnya ada 3. Berarti 3 angka di belakang koma menjadi 0,863. 863 itu berasal dari pembilangnya ya. Kemudian 7/100. Nah, ini ada 2 angka di belakang koma kan karena nolnya 2/100. Maka bentuk pecahan desimalnya 0,07. Gitu ya. Sudah jelas ya anak-anak ya? Bagaimana bila penyebutnya bukan 10 atau kelipatannya? Misalnya 1/4. Bilangan pecahan 1/4 dapat diubah menjadi bentuk desimal dengan cara sebagai berikut. Nah, bisa pilih cara yang pertama. Kalau cara yang pertama 1/4, pembilang dan penyebutnya masing-masing kita kalikan 25 agar menjadi per 100. 1 kali 25, 25, 4 kali 25, 100. Maka menjadi 25/100. Kalau 25/100, 100 itu kan 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya 0,25. Atau dengan cara membagi. Pembilangnya 1 dibagi dengan 4 penyebutnya. Membagi pembilang dengan penyebutnya. 1 dibagi 4.
1 dibagi 4, 0. Ya kan? 0 kali 4, 0. Kita kurangkan 1 kurangi 0, 1. Kan 1 nggak bisa dibagi 4. Maka kita kasih 0, tapi setelah 0 atas itu kita kasih koma. Nah, 0, 10 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Kemudian kita kurangkan lagi 20 karena kita tambahkan 0 ya, dibagi 4, 5. Selesai. Oh, berarti isinya 0,25. Nah, bisa anak-anak pahami di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan dilakukan dengan melihat banyaknya angka di belakang koma. Jika ada satu angka, maka penyebutnya 10. Jika dua angka, 100. Jika tiga angka, 1000, dan seterusnya. Kali ini kita balik ya. Bentuk desimal kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Kita lihat dengan cara melihat berapa jumlah angka, berapa angka yang ada di belakang koma. Contoh. Nah, di sini Bu Reni punya 0,2. 0,2. Satu angka di belakang koma berarti 2/10. Nah, 2/10 masih bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 2 menjadi 1/5. 0,45. 45/100 sederhanakan menjadi 9/20. 0,855 menjadi 855/1000. Nah, itu masing-masing dibagi 5 menjadi 171/200. 0,125 berarti 125/1000. Masing-masing kita bagi 125 menjadi 1/8. Itu ya, beberapa contoh mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persen atau sebaliknya. Nah, persen itu artinya per 100 dan dilambangkan dengan seperti itu persen. Anak-anak pasti sudah cukup mengenal ya lambang persen ya. 80%, 45%. Bentuk pecahan dapat dijadikan ke bentuk persen dengan cara mengalihkan pecahan dengan 100%. Contoh, setengah 1/2 dikali 100%. Ini kok bisa 50? Iya, 100%-nya kamu bagi 2 karena penyebutnya 2. 100 bagi 2 kan 50, berarti 50%. 1/3. 1/3 dikali 100%. 100 dibagi 3, 33, sisa 1, berarti 33 1/3%. Nah, dicoba ya. Bentuk persen dapat dijadikan ke bentuk pecahan biasa dengan cara menyederhanakannya. Contoh. Nah, di sini Bu Guru punya 40%, berarti 40/100. Kita sederhanakan, saat masing-masing kita bagi 20 menjadi 2/5. Kemudian 65% menjadi 65/100. Masing-masing kita bagi 5 menjadi 13/20. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas ya anak-anak? Alangkah lebih jelas lagi kalau anak-anak mencoba soal-soal ini tadi, kamu tulis ke dalam kertas atau buku matematika kamu. Coba kamu merubah, coba kamu menyederhanakan tanpa melihat isinya dulu. Setelah selesai, kalian cocokkan. Sama nggak ya dengan yang dijelaskan Bu Reni tadi? Nah, gitu ya. Selamat mencoba. Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat dan semakin banyak ilmu yang didapatkan. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Salam sehat selalu dari Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.